Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian rutin kita yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan rahmati. Tanpa terasa sudah pertemuan ketiga ya pembelajaran kelas kita pada hari ini. Insya Allah Allah selalu berikan keistiqomahan ibu-ibu semua dalam thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga yang hadir hari ini khususnya diberikan syafaat oleh beliau dan insya Allah kita bisa menjadi ahli jannahnya. Amin, amin. Baik, kita mulakan dengan bersama-sama membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, kemudahan, dan kelancaran. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz diberikan kesehatan, Umi dan Amin. keluarga juga, Insyaallah. dan ibu-ibu yang hadir hari ini diberikan kesehatan juga. Baik, Amin. untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bunda Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina wa syafi'ina wa maulana ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sajidatil kiram al azizah, para bunda yang kemuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di petang hari ini. Kembali Allah perkenankan kita bersama-sama hadir dalam majelis kajian bahasa Arab untuk para pemula yang kita sebut alim Arabiyah lil mubtadi'in. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit demi sedikit kita pelajari, kita dapatkan, kita raih menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah. Semoga ini menjadi jalan untuk kita memahami yakni pesan-pesan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya semuanya. Para bunda yang kami muliakan, setelah tadi dibuka oleh Darifa pertemuan kita, pertemuan yang lalu kita dalam menulis itu kita sudah sampai huruf jim, ha, kha, ya. Terus dal, dal, ro, dan zai. Hari ini kita ingin, insya Allah kita ingin tuntaskan bagaimana cara menulis sin, shin, sod, dot, dan to. Kalau sambil do, ya. Ini ada 5 huruf. Izin saya menampilkan pada yang muliakan. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kemarin jadal, sekarang huruf sin. Nah ini. Jadi huruf sin, shin itu sama apa namanya niber itu kata orang kita itu giginya itu ya, giginya itu. Ya. Nah, jadi sin ini depannya itu ada 3 giginya Bapak Ibu nih. Kalau shin juga sama, bedanya ada titiknya. Ini sin, ini shin di awal, ini sin sendiri yang sebelah kanan, lalu kemudian sebelah kirinya shin di awal kalimat, ini sin di tengah kalimat, dan ini shin di akhir kalimat. Jadi kalau kita lihat huruf sin itu, para yang muliakan,
kadang orang mohon izin, kadang orang berlebih gitu ya, berlebih ngasih giginya tuh berlebih. Itu yang mesti kita perhatikan ya. Giginya berlebih. Jangan sampai berlebih. Ada 3 giginya. Saya akan contohkan. Apa namanya, menulis huruf sin, shin. Baik. Kalau huruf sin, sin itu sebentar ini kita lihat. Jadi kalau huruf sin misalkan di sini nih pada Bunda begitu ya. Jadi titiknya apa namanya giginya nih 3 nggak boleh kurang. Jadi seperti ini nih apa namanya 1, 2, 3 nah, gitu ya. Jadi dia mau kalau sendiri tinggal dibawa tarik ke bawah badannya. Kalau dia misalkan mau disambung, tinggal disambung ke sampingnya. Nah, gitu tuh. Iya, nah, itu cara menulis huruf sin. Begitu juga huruf shin. Huruf sin kalau di apa namanya menuliskannya tinggal kasih titik jadi sin itu 1, 2, 3. Kayak gitu. Kalau dia kasih sendiri berarti jadi badan ini nih, badannya ini nggak boleh nambah. Maksud saya, ini yang nambah nih begini maksudnya nih. Ini nambah nih Bun. 1, 2 udah termasuk nih. 1, 2, 3 kan gitu ya. Lalu mau kasih badan kayak gini lagi. Nah itu betul udah lebih. Jadi ini huruf ini nih yang di tengah-tengah ini nggak perlu nih. Nggak perlu ini yang di tengah ini nggak perlu. Nah itu nggak perlu tuh. Ini badannya ini langsung nyambung ke sebelah kanannya. Badannya langsung nyambung ke sebelah kanannya. Jadi tuh gitu tuh. Begitu huruf shin juga tinggal kasih ya. Lalu ini contohnya nih kalau apa namanya kalau sasa sahara gitu ya. Kita coba kalau tulis sasa. Ini sasa bukan merek gitu ya, bukan merek apa namanya bumbu penyedap. Tapi bahasa Arab memang sasa itu artinya ada. Sasa itu artinya mengendalikan. Maka ibu-ibu kalau dengar pedati ada sais, nah itu dari sini. Artinya mengendalikan pedati. Nah, itu sasa. Sahara. Begitu. Dan seterusnya. Ini sin, shin. Sekarang huruf sod, cara menulis sod itu, para bunda yang muliakan, itu dari, perhatikan sini bun, ini dari tengahnya, dari sini nih. Dari sini. Nah, kepalanya begini nih. Tuh sod tuh. Jadi huruf sod itu dari sini nih. Jadi tarik badan. Kita hapus lagi ya. Jadi ada ininya nih bu nih. Kalau di tengah nih. Kalau dia di tengah apa dilanjutin tuh ada kepalanya dikit tuh. Jadi ada ininya nih. Tuh. Nah, jadi ada sod itu ada itu. Kalau mau disambung. Ya. Ada tanda huruf ini nih. Apa ya, sebentar ada yang menandai bahwa dia itu huruf sod. Dot juga tinggal kasih titik aja. Dot itu sesungguhnya adalah huruf sod yang dikasih titik. Jadi huruf sod gitu ya.
Ini dia huruf sod, ini dia sod. Dikasih titik berarti dot. Gitu tuh. Titiknya itu di atas. Nah, sebenarnya atasnya di sini di tengah-tengah nih, tengah-tengah nih. Jangan di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Sini nih. Gitu ya. Nah, kita lihat dot atau soba atau doha di sini, doha. Jadi tulisannya doha, doha, gitu ya. Ini doha itu juga kalau tanpa alif. Jadi ini ada matanya nih, apa bukan ada giginya nih, Bapak Ibu. Ini gigi yang pertama ini nih, gigi yang pertama ini miliknya dot ini nih, itu ya. Dan ini yang kedua ini itu miliknya ba. Jadi apa eh, jangan lurus aja seperti ini, yang lurus aja nih, nggak ada giginya nih, Ibu. Jadi kalau misalnya ini apa namanya kayak gini, itu kurang. Jadi huruf shotnya itu tidak ada gigi, harusnya ada, itu ada ini nih gigi di sini nih. Tambahin begini nih. Itulah huruf shot. Jadi cara eh, yang penting bagaimana cara menuliskan itu awalannya dan akhirannya. Jadi shot, dot, to, zo itu sama. Dari sini nih mulainya kita nih. Dari atas. Maaf nih, mulainya dari sini nih. Nih, tarik ke bawah gitu ya. Terus ke bawah. Tuh dia tuh. Jadi dot juga begitu. Kasih titik. To juga begitu. Kasih alif. Zo juga begitu. Kasih alif, kasih titik. Itu dia sod, dot, to, zo. Nah, kita tulis dari awal sin sin gitu ya. Ini kalian sama semua nih Bapak Ibu nih. Coba kita teman sini yang ada sinnya. Jadi kalau melengkap nulisnya, maka kita coba menggunakan dari sin. Kita lihat sini sin. Coba kita kasih garis. Garis. Ini kalau misalnya ini garis buku nih. Ini para bunda. Ini garis buku misalkan. Kita kasih garis buku ya. Ini garisnya. Baik. Sekarang kita coba menuliskan sin, shin, sod, dot, to, zo. Jadi di mana sin itu di atas garis kalau kita lihat. Sin itu garis. Begini Bun. Gitu tuh, di atas garis. Badannya baru ke bawah. Shin bagaimana? Sama. 3, tarik garis ke bawah, kasih titik 3. Sod bagaimana? Dari atas garis. Ini kasih badannya. Dot bagaimana? Dari sini. Kasih badannya. Kasih titik. To bagaimana? Dari sini. Sama. To. Kalau nulis to, maka alifnya, para menggunakan alifnya, ini jangan di sini. Perhatikan ini bukan begini nulisnya alifnya. Ini salah. Alifnya itu dikasih di badan yang sininya. Tuh, begitu tuh. Dan juga jangan terlalu ke depan, jangan di sini. Gitu ya. Jadi ini salah. Bagaimana kalau zo? Zo sama dengan to. Gini, kasih alif dulu sini nih. Mohon maaf ini melengkung begini. Saya ulang. Alifnya. Sini kasih titik. Zo. Itu sin, shin,
sod, dod, to, zo. Oke, kita ulang ya. Sekali lagi di bawah coba nih. Sini nih. Kita ganti garis dulu nih para penanya. Kita garis dulu, kita kasih garis. Kasih garis. Garisnya kita kasih sini. Ini maksudnya kenapa dikasih garis? Ini kalau kita nulis di buku, nah, patokannya kan garis gitu ya. Patokannya garis, maka ini garisnya nih. Coba kita ulang ya. Oke. Sebentar, Bang. Oke, coba kita tulis di sini. Sin, maaf. Sin, ketebelan. Oh, sebentar, maaf. Ya. Kalau malah semua ya. Oke, jadi kalau sin gitu. Jangan tebel lah, tipis saja. Oke. Sin. Nah, shin itu 2, 3, tarik. Ini shin. Jadi jangan menambah ini 1, 2, 3, tambahin 4 jadinya nih. Jadi kalau ini jadi 4. Jadi nggak usah tambahin ini, nggak usah nih. Langsung ke bawah dari 3 ini langsung badannya kasih ke bawah. Sod begini. Kasih badan. Dot begini, kasih badan, kasih titik. Ya. Terus to, bagaimana to? Ini to. To dari tengah sini. Tarik ke sini. Nah, lalu kasih alif. Nah, alifnya di situ. Jadi alif to itu bukan di ini yang salah nih. Ini kalau to-nya di sini nih, Bun. Ini salah nih kalau tuh di sini. Nah, bukan yang di situ. Itu nanti jadinya bukan to, ini sod ada alifnya. Padahal harusnya di sini nih, Bun. Tuh, agak ke belakang. Tuh, kan gitu ya. Kalau dia do, tinggal kasih titik. Ya. Sekarang kita tulis do, ini di sebelah sini do, do, kasih alif, titik. Itulah para bunda yang kemuliakan, bagaimana cara menuliskan huruf-huruf sin, shin, sod, dot, to, zo, gitu ya. Meskipun ini apa namanya mungkin tulisannya agak bengkok-bengkok nih karena licin di kaca nulisnya ya. Baik, jadi kalau yang ini ada para bunda, para sayyidat, lihat di sini bisa berlatih menebalkan yang sudah ada. Ini cara menulis huruf sin, shin, sod, to, do. Gitu ya. Oh, ini sudah ain ghain ya, nanti apa namanya hurufnya yang ke depan itu ain. Nah, ini sin, shin, sod, do, to, do. Barangkali itu benar ada yang ingin ditanyakan bagaimana tentang penulisan tadi, begitu. Huruf-huruf hijaiyah kita baru sampai huruf dho, ya. Iya. Sin, sod, dot, to, dho. Ada yang mau ditanyakan silahkan Ibu. Boleh. Kalau ada silakan. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Tidak ada. Baik. Di rumah mudah-mudahan itu ya berlatih melemaskan tangan di huruf-huruf yang ada itu yang menebalkan itu ya. Gitu. Itu
cara apa namanya menulis huruf-huruf hijaiyah. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan pada muhadatsah kitab apa namanya Hiwar. ya hiwar, betul kata hiwar. Silakan pada buku apa namanya Arabiyah Baina Yadaik. Terakhir itu halaman 5. Betul. Oke, kita lihat halaman 5. Nah, kita coba ya. Oh, sebentar. Oke. Ini sudah tampak di layar. Dan ini kita halaman 6 ya. Halaman 6. Ya, halaman 6. Silakan mudah-mudahan pada Bunda lihat di layar seperti ini juga silakan dicocokkan atau lihat ke buku ke layar saja boleh. Dan jelas ya. Mudah-mudahan tampaknya. Baik. Saya akan bacakan ini nanti Bunda akan mengikuti bacaan saya nih. Ini masih bab tentang perkenalan. Jadi antara nada sama huda. Nada dan huda itu di Arab itu nama-nama perempuan, Bung. Nada, huda itu nama perempuan. Ya. Oh, kalau di sini laki-laki, itu di sini gitu ya. Kalau di Arab nada huda itu perempuan. Gitu ya. Artinya apa Ustadz huda? Petunjuk. Oh, huda linnas ya, huda. Iya, petunjuk. Gitu ya. Huda itu petunjuk artinya. Baik. Kita lanjutkan. Saya baca dulu Ibu ya. Nada dan huda. Kata nada, Assalamualaikum. Huda menjawab, Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jadi antara nada dan huda yang sudah berkawan ternyata ingin mengenalkan ada sosok lain saudara perempuan, yaitu ada teman perempuannya. Al-ukhtu itu artinya saudara perempuan. Itu ada orang lain perempuan. Itu ya al-ukhtu ya. Baik, sebelum kita pahami satu persatu maknanya, boleh silakan para Bunda membuka terlebih dahulu mikrofonnya dan mengikuti yang saya baca ya, mengikuti yang saya baca. Baik, saya akan baca, nanti para Bunda mengikuti di belakang. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari nada, lalu nanti dijawab sama Huda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Hiya tabibah. Benar. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hadhihi sadiqati. Hiya talibah. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. 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 Yo. Coba kita ada 3 orang nih berarti. Ada nada, ada huda, ada al-ukht. Ada teman perempuan. Iya, siapa akan coba Al-ukhti. Ya, baik saya panggilkan Saidah Yuliana, Saidah Nirwana, wa Saidah Ine. Ya, jadi Ya, bertiga. Liana menjadi nada. Iya benar. Terus Ya. Saidah Nirwana menjadi huda. Dan Sayyidah Ine jadi ukht gitu ya. Baik, kita mulai.
Mulai, fadali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti iya toyibah. Tobibah. Tobibah. Ahlan wa sahlan. Hadihi sodikoti iya Tolibah. tolibah. Ahlan wa sahlan. Nada. Selanjutnya. Ma'assalamah. Assalamah. Ma'as salamah. Assalamah. Iya. Itu ya. Jadi apa namanya? Melihat perannya masing-masing. Yang kedua siapa nih, Bun? Kita coba. Ya, baik. Yang kedua, Saidah Siti Mariati, Saidah Sayem, wa Saidah Kesi. Tafadzolah. Silahkan Jadi, dibuka mic-nya. Sayyidah Siti Mariati sebagai nada, Sayyidah Sayem sebagai huda, Sayyidah Kesi sebagai al-ukht, gitu ya. Ya. Ayo, Bun, mulai. Bu Siti, Bu Sayem, silahkan dibuka mic-nya. Bu Siti, ada di tempat kah? Bu Sayem? Oh, lagi keluar kali ya. Kayaknya nggak ada di tempat dua-duanya. Bu Sayem ada ya? Bu Sayem? Nanti yang ukhtinya itu Bu Rifada, nggak apa-apa, yo. Iya, udah nggak apa-apa. Ya, silahkan. Saya iya, Bu. Iya, Bu Sayem nada. Nanti Bu Kesi huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ahyi iya tobibah. Ahlan wa sahlan. Hadihi sohi koti iya tobibah. Tolibah. Tobibah. Olibah, iya. Ahlan wa sahlan. Ma'assalah. Nah, Salamah ya. Terus apa, Bun? Jawabannya, Bun Nada. Bu Kesi, ma'assalah. Bu Kesi? Salamah. Salamah. Iya, jadi kita pahami apa sih tadi pembicaraan tadi. Jadi gini, Bun. Ada nada yang sudah berteman dengan huda ingin mengenalkan teman lainnya. Nada memulai pembicaraan Assalamualaikum gitu ya. Lalu huda waalaikumsalam begitu. Lalu nada mengenalkan nih hadihi ukhti hiya tabibah. Hadihi artinya ini. Hadi itu ini ya. Ini ukhti. Apa ukhti? Ukhti berarti saudara saya, saudari saya. Nah, saudari saya nih. Siapa apa dia itu? Dia itu tabibah. Dia ini dokter. Tabibah dokter ya. Benar nih tabibah dokter. Ahlan wa sahlan. Maka Huda mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu selamat berjumpa. Itu ahlan wa sahlan. Jadi bukan selamat datang semata. Sebab kalau selamat datang, yang datang siapa yang ketemunya semuanya di mana gitu, ketemunya di pasar, ketemunya di kampus. Jadi tidak mesti ahlan wa sahlan itu selamat datang artinya. Kalau kita berjumpa, kalau kita bertemu ahlan wa sahlan, ahlan. Nah, itu begitu ucapannya itu ya. Ahlan, ahlan. Ahlan wa sahlan. Terus nada bilang dia mengenalkan juga saudarinya. Hadhihi sadiqati. Ini teman saya. Sadiqah itu teman. Kalau ukhti tadi itu saudari, saudara. Kalau sadiqah teman perempuan. Sadiqati ini teman. Hiya talibah kalau dia pelajar, kalau dia mahasiswi. Dia mahasiswi, talibah itu artinya mahasiswi gitu ya. Mahasiswi. Ahlan wa sahlan, maka yang dikenalkan tadi, aduh, apa namanya, selamat berjumpa nih, selamat jumpa, ya, ma'as salamah,
Lalu mereka berpisah. Ucapan yang diucapkan kalau dia berpisah, ma'assalamah. Jawabannya juga ma'assalamah atau fi amanillah. Boleh. Apa arti ma'assalamah? Artinya semoga keselamatan senantiasa bersamamu. Gitu. Ma'assalamah. Jadi kalau ada teman kita mau pisahan, ma'assalamah. Semoga Allah menyelamatkanmu di dalam perjalananmu. Nah, gitu. Atau semoga keselamatan membersamaimu. Ma'assalamah. Begitu juga, Anda juga selamat. Gitu. Baik. Jadi ma'assalamah kalau bahasanya bye gitu ya. Cuma kalau bye doang pisah doang, nggak ada doanya. Tapi kalau ma'assalamah kan ada doanya. Oh, berarti be careful gitu ya. Ya, be careful. Ya, bye. Apa Pakai namanya? assalamualaikum ya Pak Ustaz. Oh ya, ini benar, boleh tambahin dulu setelah itu assalamualaikum. Oh Waalaikumsalam. gitu. Jadi ma'assalamah dulu, ma'assalamah, ma'assalamah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Begitu. Cakep banget nih ya. Gitu. Jadi dan ini standar para bunda yang kami muliakan. Ini redaksi standar kalau kita mau ketemu orang Arab ya, Arab yang benar ya. Benar ya. Jadi kalau artinya bukan orang Arab yang mungkin bukan seperti ini. Tapi kalau di Arab, kalau Arab orang dari Mekah, Madinah, apa namanya Libanon, apakah dia Mesir, Yordan, itu ngefaham begitu nih. Ahlan wa sahlan, mesti paham mereka gitu ya. Ma'assalamah. Nah, jadi bahasa yang kita praktikkan ini, bahasa yang kita sedang bicarakan ini adalah bahasa-bahasa formal, bahasa perbincangan, percakapan formal. Orang ngerti semua gitu ya. Ada bahasa yang tidak formal. Kalau bahasa tidak formal, maka masing-masing wilayah dia punya ciri khas, berbeda-beda. Ibaratnya begini ibu-ibu yang kami lakukan nih. Kita sedang belajar bahasa Indonesia. Tuh, formalnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mah orang kalau kita ketemu orang Aceh paham, orang Betawi orang Sunda oh ya paham, orang Papua paham bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pakai bahasa daerah, bahasa wilayah, maka orang Aceh ngomong Betawi nggak paham, Betawi ngomong Sunda mungkin nggak ngerti, entos, ngartos, apalah gitu, kan gitu. Begitu juga orang Jawa ngomong dan sebagainya. Nah ini yang kita bicarakan adalah bahasa yang formal, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan tentang arti kata yang mungkin antara ini yang belum Bunda pahami? Ada? Ada. Mana Ahlan dulu? sahlan Ustaz. Ahlan. Sebenarnya boleh terjemahkan per kata ya, tapi ini kata yang sudah jadi. Jadi ahlan wa sahlan, selamat berjumpa begitu kalau dari sisi arti keseluruhannya. Terima kasih. Berjumpa, yes. Oke. Kalau kita bilang apa ahlan wa sahlan itu bahasa Inggris mungkin ini ya, how do you do? How do you do? Oke. Nah, ahlan wa sahlan itu punya arti khusus. Secara kebahasaan gini Bun artinya, Bun. Ada dua kata, ahlan dan sahlan. Jadi maksudnya kalau orang datang ke tempat kita, ahlan. Artinya apa? Semoga Anda menjadi keluarga. Ahlun kan keluarga. Ya. Semoga Anda menjadi keluarga saya. Kalau Anda sudah menjadi keluarga saya, maka sahlan. Maka semua urusan jadi mudah. Kayak gitu. Mau dipahami kata per kata, tapi kan nggak begitu. Selamat jadi teman saya, selamat jadi keluarga saya, nanti nggak begitu. Tapi ahlan wa sahlan itu makna luasnya. Engkau berjumpa dengan saya, maka engkau seperti keluarga saya. Kalau sudah jadi keluarga saya, maka semua urusan jadi enteng, jadi gampang, jadi selesai. Seperti sahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang. Iya, ahlan wa sahlan. Jadi ungkapan ini ahlan wa sahlan itu ungkapan apa nih ya? Ungkapan penyambutan orang, penyambutan. Ketemu begitu, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Tapi artinya bukan selamat datang saja. Bisa juga artinya selamat berjumpa, selamat ketemu. Gitu ya Bun ya. Bisa maknanya gitu. Kalau selamat datang itu kalau seseorang mengucapkannya di rumah sendiri, ada tamu, ke rumah kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah saya. Iya benar. Tapi kalau ketemunya sama-sama di mall orang,
Ketemunya di jalan. Selamat datang Tetap kemana? ahlan wa sahlan ya. Iya, dia di situ juga pendatang semuanya kan gitu. Heeh. Jadi tidak selalu diterjemahkan selamat datang. Berjumpa juga selamat Selamat jumpa. jumpa. Itu Oh. juga. Senang berjumpa kamu gitu ya Pak Ustadz. Iya, selamat jumpa denganmu atau selamat jumpa dengan aku. Gitu. Bahagia berjumpa denganmu. Oh, gitu. Itu pun ya. Baik. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau ada, kalau tidak, Kalau fi amanillah, fi semoga amanillah. keselamatan bersamamu. Kalau fi amanillah artinya semoga engkau aman. Oh, semoga. Aman. Jadi orang kalau biasanya kalau si A mengucapnya ma'assalamah, yang si B mengucapkannya fi amanillah. Gitu. Menjawabnya kalau mau beda fi amanillah. Kata yang iya kata si A mengatakan selamat ya, mudah-mudahan engkau selamat ya, maka dijawab semoga engkau juga dalam keadaan aman. Gitu. Jadi boleh ya, Bun? Terima kasih. Boleh. Jawabnya fi amanillah, boleh juga jawabnya diulang lagi apa namanya ma'assalamah juga. Salam. Baik. Sekarang kita ini lihat gambarnya, para bunda, kita mulai mengenali nih, apa nih profesi-profesi di sini ya, profesi-profesi nih. Paling kanan atas, coba bunda ini baca apa itu? Mudaris. Sis poli. Mudaras. Mudaris. Mohon Apa tuh mudaris? Guru. Guru. Insinyur. Dosen, bukan. Wah, boleh Insinyur. dosen. Mudaris, dosen, guru, boleh. Coba Bu Sayem, samping kirinya Bun, apa itu bacanya? Ada Bu Sayem? Tolibah. Tolibah. Tolibah ya? Apa tolibah artinya? Pelajar. Pelajar. Bisa juga artinya kalau besar dia mahasiswi. Tapi kalau apa tuh kecil ya pelajar, siswa. Bu Juliana, selanjutnya sebelah kiri. Toibah. Yang panjangnya yang mana? poli. Nomor 3 sebelah kiri. Dari kanan, nomor 3 dari kanan. Tobibah. Tobibah. Betul, tobibah. Apa Bun artinya? Polibah. Tobibah itu apa ya? Nggak tahu Pak Ustadz. Artinya dokter. Dokter dokter. perempuan. Oh, dokter perempuan. Iya. Kalau laki-laki apa? Dibuang taknya. Oh, jadi tobibah. Dibuang taknya. Polib. Tobib. 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 Oh. Tabib berarti dokter laki-laki. Tapi di bahasa Indonesia jangan disebut tabib ya, beda lagi kalau tabib. Tabib nanti itu Itu dukun. dukun patah tulang tabib. Tabib. Jadi nyebutnya jangan tabib, tapi tobib. Tobib. Tobib kalau laki-laki, tobibah kalau perempuan. Tolibah pelajar kalau perempuan, kalau laki-laki taknya dibuang. Jadi apa, Bun? Tolib. Tolib, betul. Kita lanjut. Coba sebelah kirinya, silakan Bunda Nirwana. Tobibah. Sebelah kirinya lagi. Satu lagi. Muhandis. Kelihatan tuh dari gambarnya Bun apa, Bun? Apa ini muhandis? Iya. Pakai helm tuh, Bu. Dokter yang ini ya ini. Bukan tukang koran kan, bukan kan? Bukan, ya. Tebak insinyur. Nah, insinyur. Sahih. Insinyur. Betul. Muhandis itu insinyur. Insinyur, arsitek itu muhandis. Ya. Muhandis. Kalau mau insinyur perempuan? Muhandisun. Muhandisah. Muhandisah. Iya. Pokoknya tinggal ditambahin tamar butoh ujungnya tak. Muhandisah. Muhandisatun. Aslinya kan gitu ya. Muhanditatun. Tanya dimakan. Muhandisatun.
Dia tanya disukunkan. Jadi bacanya gimana? Muhandisatun dibuang taknya bunyinya. Muhandisah. Muhandisah. Oh, Iya, gitu. muhandisatun muhandisah. Oh, Ya, tobib laki-laki. Kalau perempuan, Tobibah. tobibah. Iya betul. Jadi tidak perlu dibaca tobibatun, tobibah. Muhandisatun muhandisah. Oh, Iya. Tolibatun dibaca Polibah. Tolibah. Polibah. tolibah. Polibah. Iya. Oke. Ayo sini Bun di bawah nih. Silahkan. Si Bu ada Bunda Siti Mayati? Bu Siti Mayati ada? Silahkan. Apa nih bacanya Bun? Paling apa? Bu Siti, Bawah, silahkan. kanan. Mic-nya dibuka Bu Siti. Sementara belum? Ada ini Bu. Ada Oh iya ya. Bun. Iya Silahkan Bun. Bun, dibaca. Ayo. Ini yang di baris kedua paling kanan. Ada Ustadz. Iya, apa bacanya ini? Yang sebelah kanan ini. Akhi. Akhun. Iya. Tahun. Akun. Atau ibu-ibu boleh khunnya tanwinnya dihilangkan. Jadi bacanya begitu. Gitu ya. Gitu. Jadi boleh dibaca akhun atau yang bagusnya kalau tidak ditanwinkan ujungnya, tapi diwakafkan, dimatikan. Begitu ya. Oke. Bunda Kesi sebelah kiri. Sebelah kirinya Bun. Apa Bun bacanya? Uhtun. Iya, kalau lengkap dibacanya ukhtun. Coba kalau dibacanya dimatikan. Ukht. Ukht. Iya. Ukht. Iya, ukht. Nah, itu ada nya sedikit. Udah beda. Kalau aja udah beda itu. Kalau berarti laki-laki, kalau berarti perempuan. Itu nggak usah mesti ada taknya muncul juga nggak apa-apa. Ya, hada hadi ukht gitu. Udah ini saudara laki-laki, saudara perempuan. Gitu ya. Kalau ibu-ibu nyebutnya ukhti itu berarti saudariku. Ukti saudara. Kalau ibu-ibu nyebutnya akhi berarti saudaraku. Begitu. Jadi ini itu bukan apa namanya saudaraku atau saudariku. Ini kan masih umum. Masih umum. Jadi karena masih umum, bukan ini saudara siapa saja, saudari siapa saja. Jadi itu saudara siapapun ya. Jadi kalau kita ketemu orang Muslim, ini saudara saya, ini gitu ya. Atau akhi berarti saudara saya. Ini ini perempuan. Kalau ukhti berarti saudari saya. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya sebelah kirinya, silakan. Silahkan Bu Kesi. Kesi. Bu Kesi, silahkan dibuka mic-nya. Sodik. Sodik. Pak Sodik. Sodik pun. Sodikun. Sodik. Iya, apa sodik artinya? Laki-laki. Sodik itu teman. Teman, tapi untuk menunjuk laki. Laki-laki. Laki. Kok begitu ya. Kalau sebelah kirinya? Sadiqah. Sadiqah. Berarti ini teman perempuan. Sadiqah. Sadiqah. Ingat tak marbutonnya tidak perlu dibaca, tidak perlu sadiqotun tapi sadiqah. Sadiqah. Sadiq laki-laki, sadiqah perempuan. Oke, itu ke bawah. Apa nih bunyinya? Paling kanan. Haza. Untuk menunjukkan apa? Ini. Ini tapi yang ditunjuknya laki-laki. Ini untuk laki-laki. Haza. Sebelah kirinya? Hazi. Ini tapi untuk menunjukkan
perempuan. Perempuan. Huwa, Dia dia laki-laki. untuk laki-laki. Laki. Tapi hia Perempuan. Dia untuk untuk menunjuk perempuan. kepada perempuan. Perempuan. Coba dari atas lagi. Kita ulang dari atas nih. Mudarris. Apa artinya? Udah guru. 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 Talibah. Pelajar. Pelajar. Agama kita. Perempuan. Tabibah. Dokter. Tabibah. Perempuan. Perempuan. Muhandis. Insinyur. Muhandis. Insinyur. Ah. Saudara. 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 Ya. Oh. Saudara perempuan. Perempuan. Saudari. Iya, jadi bisa kalau bahasa kita kakak, boleh tuh laki-laki. Oh, kak adik perempuan. Jadi kalau itu bisa kakak, bisa adik tapi perempuan. Kalau bisa kakak, bisa adik tapi laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau adik saya bilang akhi, adik laki-laki saya akhi. Kakak laki-laki saya akhi juga. Akhi juga. Nggak ada istilah abang ade ya, Ustaz? Agak ada di sana, udah begitu aja. Apalagi apa nih kalau bibi gitu ya. Teteh, AA. Apa namanya Pak D, bule, paman, di sana pokoknya digandeng semua. Gitu ya. Sodik, apa Sodik? Teman laki-laki. Teman laki-laki. Kawan, ya kawan. Iya, kawan laki-laki. Kalau sadiqah? Teman perempuan. Teman perempuan. Ini sadiqah. Ini sadiqah nih. Kalau teman saya sodiqoti. Sodiqoti. Oh. Ayo. Hadza. Ini laki-laki. Hadhihi. Ini untuk Perempuan. Huwa. Iya, Laki-laki. Dia. Dia perempuan. Lancar semua tuh. Ini kosakata dasar sekali ya, nah, Ibu. Jadi ini udah kita kenal nih. Ada pertanyaan? Silakan, Ibu. Sebelum kita lanjut. Silakan, Ibu. Ustaz. Ya, silakan. Kalau dokter laki-laki, Ustaz, ini perempuan ya, Ustaz? Iya, kalau tabibah perempuan. Kalau laki-laki tak marbutohnya, tak bulatnya dibuang di ujung. Tabib saja. Oh, tabib. Tabib. Makasih. Iya, sama-sama. Ini gambar ini hanya menghubungkan saja nih antara gambar sama tulisan. Kalau itu berarti ini sebelah kanan siapa nih namanya nih? Apa? Toh? Yang anak-anak bawa buku. Iya. Nyebutnya apa ini? Olibah. Olibah. Kalau yang gambar sebelah kirinya? Mudaris. Mudaris. Sekarang yang gambar perempuan ini? Sodiqun atau sodiqah? Sodiqah. Perempuan sodiqah. Yang sebelah kiri? Sodik. Iya, terus yang ini laki-laki pakai topi? Laki-laki pakai topi. Haza. Muhandis. Iya benar sih, Haza muhandis. Dia stetoskop. Tobi. Perempuan ya, tabibah. Iya, tabibah. Kalau dekat itu coba itu menunjuk jauh tuh. Berarti apa itu? Perempuan, ini tuh perempuan. Berarti Haza. hadihi. Hadihi. Kalau dari tunjuk laki-laki? Haza. Betul. Haza. Baik. Ada pertanyaan? Para bunda silakan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 9 ya. 9. Ini lihat
Para bunda di halaman 9 ini. Ya, di halaman 9. Ini antara jumlah dengan bunyinya nih. Apa bunyinya? Kalau angka 1 tuh Wahidun. wahid. Wahid. Panjang wawunya ya. Wahid. 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 Nan. Is. Akhirnya. Itnan. Isnan. Ihsan. Yo. Coba supaya pas. Boleh para bunda dinyalakan mikrofonnya, saya baca, diikutin ya. Satu persatu dari kanan ke kiri ya. Oke, saya mulai dari awal sekali ya. Ikutin saya. Wahid. 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 Itsnan. Isnan. Thalatha. Salasah. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Ya, ulangi lagi sekali lagi dari awal. Wahid. Wahid. Itsnan. Isnan. Thalatha. Salasah. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Iya, itu lambangnya, berapa jumlahnya, itu cara menuliskannya, ini bunyinya. Ya, ada wahid. Wahid artinya 1 ya. Wahid. Wahid. Itsnan, 2. Arba'ah. Salasah, 3. Jadi nyebutnya yang bagus salasah, jangan salah satu. Salah satu dari 9. Salasah. Salasah. Ya, ada orang nyebutnya salah satu. Nanti 9 jadinya. Salah satu. Salah 2. Salasah. Arba'ah. Berapa arba'ah? 4. 4. Khamsah. 5. 5. Ini lihat Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu nih, lihat. Nih, ini ada bukunya. Wahid, Itsnan, Thalatha atau Arba'ah nih. Wahid. 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 Hadhihi Wahid. Ini 1, 2, 3. Arba'ah. Arba'ah. Hadhihi Salasah. Thalatha. Salah. Hadza Salasah. Isnan. Itsnan. Hadza. Khamsah. Wah, luar biasa nih. Biar dibolak-balik angkanya masih bisa aja ya. Ustaz, kalau dulu madrasah dinyanyiin Ustaz biar cepat Jangan hafal. tuh. Jadi kan dulu itu cara membunyikannya juga kurang pas. Kurang pas. Jadi kalau bahasa Arab nggak begitu harusnya. Wahidun 1 gitu. Iya gitu. Yang pas jangan wahidun. Wahid. Wahid. Dulu Wahidun 1, isnaini isnanin 2. 2 Enggak, di teman arbaatun. saya isnaini ibu-ibu cuma atu. Ibu isnaini 1. Salah 1. Tadi itu salah 1 3. Salah 1 9. Iya. Oh begitu ya ngajarin ya. Jadi nyebutnya jangan begitu, jangan wahidun. Wahid. Itsnan. Thalatha. Arba'ah. Khamsah. Oh, kalau udah begitu udah kayak orang Arab udah. Nah, mantap. Kalau udah ada di pasar Arab, hada khamsah ya akhi, khamsah. Oh, jangan hada khamsatun. Jangan khamsatun. Amatir kelihatan. Wah, ini masih amatir bahasa Arab. Gitu. Khamsah. Wah, itsnan wahid. Urid wahid. Saya mau 1. Urid wahid una. Wahid gitu. Saya pengen 1 dong. Urid wahid. Kam hadza itsnan? Berapa nih kalau 2 nih? Gitu. Jadi wahid, isnan, salatah, arba'ah, khamsah. Gitu ya. Nanti kalau sudah sampai 100 nanti kita praktek ke ini ya, ke Mekah ya. Amin.
Nanti ditunggu nih program selanjutnya. Bu Ine, Bu Nir, Bu Sayem, Bu Itu Bu Yuta. Rifa yang mau praktek. Iya, Siti Mariati. Nanti kita praktek sambil jalan-jalan ke Saudi ya untuk umroh. Amin. Amin, insya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya. Oke. Ini sih cuma menuliskannya ya, menuliskannya nih. Coba sekarang bukan menuliskan, membacakan saja ibu-ibu nih. Siapa nih Bu Rifa yang membaca nih berdasarkan urutannya nih? Ya, baik, silahkan Ibu Ine, silahkan. Bun, ini yang kuningnya nih. Isnan, Mm-mm, salasa, mm-mm. wahid, Yang panjang yang mana? wahid, Mm-mm. arba'ah, khomsah, Wah, rugi bandar nih. khomsah, Ini arba'ah. Salah Arba. nyonteknya. Kacau. Wah, kalau dagang rugi nih. Aduh. Oh, iya, iya, iya. Baik, ini yang di bawah nih. Ayo, siapa nih Bu Rifa nih baca nih? Ya, ayo Ibu Kesi, silahkan Bu Kesi. Ayo, Bun. Ayo, Bun. Isnain, Isnan, Isnan. khamsah, Mm-mm. salasa, Asa. Terus arba'ah, Arba. wahid, wahid, Oke. Sekarang siapa terakhir nih, Bun? Dari kiri nyebutnya. Iya. Ini siapa, Bun nih? Coba Ibu Siti Mariati, dari tadi Ayo, belum Bun. belum Dari ada kiri, nih Ibu Bun. Siti. Dari kiri, Bun. Bunda Mariati nih nyebutnya. Nggak ada ya? Nggak ada Terputus ya? dia. Jaringannya naik masuk masuk keluar ini. Iya, iya, iya. Ibu ini aja deh, Bu Sayem. Bunda saya Mayu, Bun. Bunda saya Mayu. Bu Sayem. Mic-nya silakan dibuka, Bu Sayem. Bu Baik. Sayem. Oke. Iya. Iya, silakan dibaca. Oke, Bun. Coba dibaca dari sebelah kiri, Bun. Yang mana yang wahid? Iya, benar. Iya. Iya, benar, Bun. Ayo, Bun. Wahid, Masya Terus Allah. Terus. Mm-mm. isnan, Nah, terus. salasa, Mm. arba'ah, khamsah. Mm. hmm. Mm-mm. Kalau yang biru ini, Bun, sesuai dengan panahnya Ustadz tuh. Kelihatan nggak di monitor? Mm-mm. Ntar dulu. Panas. Yang biru. Yang bawah, Iya, betul. Masya ini Allah. wahid. Wahid, iya. Terus ini Terus, arba'ah, Arba'ah. terus. salasa, Terus. isnan. Ini nih. Itu yang bulat. Hmm. Ini 5. khamsah, yang Iya, 5. Hamzah ini, Bun. Isnan. Ithnan. Iya. Isnan. Betul. Alhamdulillah. Oke, untuk apa namanya Arabia Berniyadaik. Nah, kita cukup ya, Bun ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kita memahami pesan hadisnya apa nih di dalam apa namanya pesan Nabi ini. Ya. Ya. Oke, kita lihat ke sini di tulisan benar semuanya nih. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum. Halaman bisa dibuka, Bun. Bacaan setelah wudhu. Coba baca. Bu Yuliana baca, Bun. Nomor 2 tuh. Nomor 2. Bacaan setelah wudhu. Iya. Akibat farjihi minal wudhu. Itu ya Pak? Iya, betul. Lanjutkan, Bun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh.
Jadi bacanya sudah karena udah hafal. Luar biasa, udah terbiasa berarti ya. Ini gini artinya bun. Akiba setelah faraghihi usai atau berakhir minal wudu dari wudu, beliau Rasul Muhammad SAW membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Gitu, Bu. Jadi ini doa yang dibaca kalau kita setelah kita selesai wudu. Itu juga. Ustadz, mohon maaf Ustadz, boleh di itu artikan Ustadz? Oh boleh, yo. Setelah berakhir dari setelah selesai berwudu, itu artinya ya. Setelah selesai berwudu, dia berucap, dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu begitu Bun. Ya. Oke, sekarang Bun Nirwana, boleh nomor 3 baca Bun. Ayo Bun, nomor 3, silakan. Bunda Nirwana, mic-nya belum dibuka. Oh iya. Ya, silahkan. Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbi'ul wudu'a summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus di bawahnya selanjutnya Balik ya. nama selanjutnya Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Masya Allah. Kita ulang dari awal ya Bun ya. Ma minkum. Artinya siapapun dari kalian. Ma minkum min ahadin. Siapapun seorang dari kalian. Yatawadda'u berwudu. Fayublighu, maka dia menyampaikan. Atau yusbihu, menyempurnakan. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa. Kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Tadi doanya sama dengan doa yang pertama tadi bacanya. Illa, kecuali futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah. Futihat, dibukakan. Lahu, baginya, abwabu, pintu-pintu, al-jannah, surga, yadkhulu, dia masuk, Dari pintu min ayyiha sya'a, dari manapun dia kehendaki.
Ada yang kata yang belum jelas? Itu ya. Ada kan? Jelas ya, ada ya. Oke. Jadi para bunda yang kami muliakan, kita perlu mengingat ini nih, membaca ini setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu minimal, tidak baca yang lainnya. Maka janjinya siapa orang yang membaca ini ketika setelah berwudu, maka janjinya akan disediakan baginya pintu surga salah satu di antara 8 dimanapun dia ingin memasukinya. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Nih di bawah nih. Kalau nanti di akhirat dia masuk surga, terserah mau pintu mana dia mau, silakan masuk. Waduh, subhanallah. Ya. Setelah berwudu baca. Boleh. Ditambahan ini nih yang ibu-ibu biasanya baca nih setelah wudunya, setelah baca tadi asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau ini sebenarnya doa ini ditambah oleh para ulama. Kalau doanya nabinya tadi aja asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gitu. Kalau yang Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin itu tambahan. Tapi tambahan boleh. Boleh karena itu doa bagus. Ya. Kita sampai nomor 4 dulu Ibu ya. Tuh. Ya. Jadi pesan hadisnya apa hari ini? Siapa orang yang berwudu dengan sempurna wudunya, lalu setelah berwudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Kalau kita kan abduhu wa rasuluh ya. Abduhu wa rasuluh ya. Ya sama saja boleh. Maka Allah janjikan baginya nanti di surga yang jumlah pintunya 8 karena ada 8 surga, terserah dia mau masuk dari pintu surga yang mana, pilih sendiri. Mantap nih karena ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau berwudunya sempurna ya Pak Ustadz. Wudunya sempurna. Wudu sempurna itu enggak usah mikir yang neko-neko Ibu. Kayak apa? Enggak, biasa aja. Wudu sempurna itu urutannya ya, membasuh muka kan gitu, tangan, terus kepala, kalau mau dilanjutkan dengan telinga boleh, terus kaki. Itu yang wajib-wajibnya. Telinga bukan wajib, tapi sunnahnya telinga. Lalu kalau mau ditambahin, setiap basuhannya 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gitu ya. Itu tambahan sunahnya. Apalagi sunahnya sebelum berwudu, tangannya diusap itu dulu, dibersihkan dulu. Ya. Lalu baca basmalah dulu. Lalu niat di dalam hati, ngusapnya 3 kali sempurna, yang diusap jangan sampai kurang. Kalau dia muka maka batasnya adalah tempat tumbuhnya rambut di sebelah atas sampai bawahnya adalah dagu, sebelah kanan kiri adalah sampai anak telinga. Itu membasuhnya. Kalau tangan dari ujung tangan sampai dengan melewati gigit siku. Begitu juga kirinya melewati siku. Jangan ngepas siku, melewati siku. Lalu kalau kepala, kalau perempuan cukup sebagiannya saja. Kalau laki-laki dianjurkan seluruhnya kepala dari depan ke belakang lalu mengembalikannya ke depan. Lalu kaki membasuhnya jangan sampai cuma mata kaki, lebihkan, boleh lebihkan. Lebihkan sampai dengan setengahnya kaki boleh. Betis ya. Betisnya jangan sampai ke lutut, itu berlebihan. Itu sebenarnya bukan wudhu, mau setengah mandi. Kalau yang berkumur sama menghirup dihirup. Oh iya, itu termasuk sunnahnya. Di sebelumnya tadi setelah cuci tangan, lalu berkumur-kumur dengan hidung dengan rongga mulut kita. Istinsyak wal madmadhah. Itu ternyata mensucikan sekaligus membersihkan dari kuman-kuman.
Itu berwudu. Itu ya Bun ya. Wah, Ya, luar biasa. baik. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Silahkan. ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sedikit-sedikit, tapi ini memang apa namanya belajar bahasa Arab sekaligus juga belajar hadis yang hadisnya bahasa Arab juga, gitu maksudnya. Jadi dapat semuanya. Tadi angkanya 1 sampai berapa tadi? 5. Oh 5 ya. Saya pikir udah 100 belum ya. Siap-siap Sampai 100 ngafalinnya bro. ya. Iya. Tadi janjinya kalau udah sampai 100 kita mau praktek. Ini Ustaz. Iya silakan Bunir. Bunir Ustaz. mana? Ya. Ini halaman 2 itu. Halaman 2. Iya, Bun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Biasanya saya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Ini Muhammad Abdullahi. Ustaz. Iya. Oh. Baik. Gitu Bun ya. Jadi tadi saya juga menyebut kalau redaksinya di situ Abdullahi wa rasuluh. Nah, kalau kita biasanya abduhu wa rasuluhu gitu ya. Iya. Ya, sama saja boleh Bun. Sama. Oh, alhamdulillah. Mau ngikuti redaksi yang hadis tadi persis boleh, tapi abduhu juga kenapa? Karena kita sudah sebut sebelumnya Allahnya. Ada Allahnya sebelumnya tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan gitu ya. Nah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Gitu. Silahkan mau dipakai yang baru ini boleh, mau dipakai yang sudah terbiasa juga boleh. Monggo. Ada lagi silakan. Saya Pak Ustadz. Oh iya, Bu Yuli jauh banget kayaknya suaranya Bu Yuliana. Lagi di pasar ya, Bu? Enggak, lagi di Istiqlal. Lagi di Istiqlal jauh juga. Masya Allah jauh banget lagi Istiqlal. Aduh. Habis maghrib ada muhasabah. Pak Ustadz, kalau kita berwudu, waktu mencuci tangan, membasuh muka yang rutinnya itu ada doanya dalam hati kita enggak yang kita harus ucapin waktu cuci tangan, waktu basuh muka? Udah, Bun. Baik, jawabannya gini. Kalau ditanya apa ada doanya dari Nabi, tidak ada secara khusus doa dari Nabi, tidak ada. Tapi kalau ditanya ada doanya dari ulama, ada doanya dari ulama. Doanya gini, Bun. Kalau susah pakai bahasa Arab, boleh dihadirkan di dalam hati ya. Ketika membasuh muka, boleh terjemahannya boleh. Pasti. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wudu wa taswaddu wujuh. Artinya ketika membasuh muka nih, ya Allah sinaril, jadikanlah bersinar wajahku ketika hari di mana wajah itu ada yang hitam dan ada yang putih. Gitu. Ya Allah putihkan wajahku di saat orang-orang wajahnya nanti di akhirat hanya ada putih dan hitam. Nah, gitu. Jadi kita wajah putihkan wajahku ya Allah. Ketika membasuh itu hadirkan dalam hati kita doa semoga wajahku ini kena kelak bersinar putih ketika orang-orang lain yang kafir itu wajahnya gelap. Gitu ya Bun ya. Terus ketika membasuh tangan kanan, apa mengucapnya? Allah ma'atini kitabi fi yamini. Ya Allah, telah hadirkan kitab catatanku di sebelah tanganku ini ya Allah. Tuh berdoa begitu. Ketika membasuh tangan sebelah kiri, ya Allah jangan berikan kitab catatan sebelah kiriku ini ya Allah. Tuh begitu. Ya. Lalu ketika membasuh kepala, ya, sebagian kepala, bilang Allah maharrim sya'ri minan nar. Ya Allah haramkan, ya Allah tolaklah kepalaku ini dari neraka. Ya Allah jauhkan kepalaku ini dari jilatan api neraka. Ya bukan kepalanya saja semuanya maksudnya. Kepalanya saja selamat, kaki semua pada kakinya masuk. Ya. Rugi aku. Ya semua maksudnya. Cuma kebetulan yang sedang diusap adalah kepala. Itu doanya. Kan ujung-ujungnya semuanya dari kepala. Otak itu kan aja di kepala. Yang menggerakkan semuanya kan di kepala. Kaki. Ketika membasuh kaki.
Bu Iliana kalau lagi basuh kaki ngomong apa biasanya? Baca doa apa tuh, Bun? Hmm? Kalau lagi basuh Bahasa kaki, Indonesia. baca doa apa biasanya? Tapi pakai bahasa Indonesia. Iya boleh. Pakai Apa? bahasa Indonesia. Itu ya Allah, Jangan kakiku, ya Allah, kakiku ini yang lagi remet-remet ini, yang lagi linu-linu. Ya Allah, langkahkan kakiku ke tempat-tempat yang suci. Nah gitu, boleh tuh. Keren. Iya, ya Allah, langkahkan kakiku ke tempat yang kau ridhoi. Gitu. Iya. Kalau ke sebelah kiri, jangan kau langkahkan kakiku ke tempat-tempat yang enggak kau murkai. Itu doa-doa yang hadirnya dari para ulama, tapi bagus doa itu kan bermohon kepada Allah. Meski tidak ada secara khusus dari Nabi, bukan berarti tidak boleh. Boleh ya Bun. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, di dalam hati bagusnya. Gitu. Nanti kalau lagi basuh muka sambil doa ngapruk-kapruk, mulutnya masuk air semua. Keselak. Gitu ya. Makasih, Itu tuh Pak Ustadz. Mbak Yuliana dan ibu-ibu yang kami muliakan semuanya. Oke. Iya, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ibu-ibu waktu juga yang memisahkan kita. Nah, keterbatasan waktu ya. Baik, Alhamdulillah Ustadz, boleh kita sempurnakan. Sebelumnya mohon izin ibu-ibu, kita juga menginformasikan untuk minggu depan kita berlibur sebentar. Mohon doanya karena kami bersama Ustadz akan melaksanakan umroh, yaitu besok keberangkatannya. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, bisa kembali lagi berkumpul bersama dalam kelas ini. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Jangan lupa panggil ya Bu Rifa. Panggil, iya Bu Yuli. Bu Yuli. Insya Allah. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa'allimna uluman tanfa'una. Allahumma ballighna wa ahladana wa ahlana ziyarata baitikal haram wa ballighna ziyarata qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi amanin wa afiyatin wa salamatin wa sihhatin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ibu. Ibu. Maaf lahir batin ya. Tetap sehat selalu sampai bertemu di awal bulan. 2 Februari. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live Izin ya. live. Assalamualaikum.